Ramawadon Video Gangster episode ini kita lagi di Jogja. Kita akan ketemuan sama Jering yang Lex. Kebetulan mereka ada show malam ini di Jogja, jadi kita akan ke hotelnya tempat mereka menginap dan nanti akan sedikit ngobrol-ngobrol sama Jering tentang apa ya? Salah satu figur paling bahaya nih di sosmed gitu. Belum. Itu gimana? Maksudnya pencitraannya berhasil ya? Pencitraan berhasil. Mungkin tentang demo 212 mungkin, atau tentang Indolux Hotel, atau tentang wet party. Wah, ini ada wet party. Apa kesana aja ya? Nggak usah ketemu sama Jering ya. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Itu tulisan jaraknya pink gitu ya? Siapa? Sengaja pasti pembunuhan karakter. Memutuskan untuk bikin vlog itu, ini ngomongin vlog di vlog. Vlog inside the vlog. Simple sih, jadi ngobrol-ngobrol sama tim beberapa kawan gitu. Terus akhirnya seru ya kalau misalnya bikin vlog itu, terus kita publish hal-hal yang orang yang mungkin belum banyak tahu, atau hal menarik tentang suatu hal yang mereka tidak bisa dapatkan, nggak punya akses ke media mainstream gitu. Jadi intinya adalah membuat vlog itu untuk memberi sesuatu yang baru, alternatif kepada siapapun yang menonton. Karena kebanyakan vlog-vlog yang saya perhatikan di Indonesia sih mostly is kind of narcissistic gitu loh. Oh ya. Jadi yang kebanyakan sih saya lihat kayak gitu vlog-vlog yang ada sekarang. Kontennya. Kontennya condong ke narcissistic, which is like nggak ada yang nothing wrong with that kan, itu kan mereka juga nggak maksa orang untuk nonton kan. Yeah. So tapi saya mikir sih coba bikin vlog sesuatu yang baru, tapi yang people can habis nonton vlog itu bisa berpikir, terus maybe get some ideas, atau mungkin punya knowledge baru, terus tetap inspired, atau untuk entah itu tentang musik, tentang lifestyle, tentang politik mungkin, tentang sociology or anything, like hal yang kayak itu. Jadi tentang alam, so mostly gitu. Kalau dibilang mengikuti tren ya, tapi untuk vlog sejenis seperti yang saya buat, nampaknya sih belum banyak kalau di Indonesia. Honestly, to be honest, like tentang vlog tentang sosial media saya yang banyak diserang orang tuh, saya ngerasa kayak itu hiburan loh. It's a comedy. Oh ya? Ya, jadi pas saya marah-marah pun itu saya sebenarnya ketawa-ketawa. Never take anything. It's only social media, man. Never take anything too serious. Tapi message utamanya yang saya misalnya saya post tentang sesuatu yang berbau agak kontroversial itu saya kalau misalnya nggak ada fakta yang membackup itu, saya nggak akan berani postnya gitu. Jadi memang tidak asal ya? Nggak asal, cuman reaksi saya terhadap orang-orang yang marah-marah, nantang-nantang itu, saya coba ikut marah-marah. I think it's funny, it's just comedy, I'm acting. Itu tidak marah sebenarnya? Oke. Dan lucu gitu ngeliat orang serius gitu.
Iya sih, itu hiburan sih, bener sih. Hiburan banget, dan aduh, orang nonton ini ntar mereka jadi mikir lah. Mikir ngapain? Kalau sampai sekarang sih belum, tapi saya rasa sih apa ya, semakin orang itu ngancam kamu makin kayak serius, kayak bener-bener kayak beneran mau bunuh kamu di sosial media, itu menandakan dia tuh the more they do it, the more they're not gonna do it. That's it. Oke. So simple. Konser di Semarang itu konser pertama lah setelah masalah ribu-ribu di sosmed ini, dan kemarin itu bener-bener aman, semua orang bergembira, dan saya juga bercanda itu di pas saya nyanyi, saya tanya, halo ada yang demo nggak besok? Jangan habisin tenaganya besok, hari ini ya kita demo besok. It's just make it fun, man. Ya biasa lah di sosmed kan orang kan pengen kelihatan tough gitu, dan saya juga kadang-kadang ya ikut-ikutan kelihatan tough. Itu lagi sekali pas mereka ngepost foto-foto bisa menyanyikan foto-foto saya lagi mabuk, lagi sama perempuan, terus disandingkan dengan foto seorang ulama tokoh agama gitu, terus dengan kata-kata yang arahnya kemana, ya saya terhibur. Aneh loh, mereka nggak sadar kalau orang yang ngerti itu ngelihat itu tuh justru banyolan bagi orang yang paham gitu, dan dia think like that. Mereka pikirnya tuh semua orang akan mikir sama kayak mereka. Nggak sadar kalau di Indonesia ini banyak banget yang anggap justru keren gitu. Lucu ini. Masalah reklamasi, justru saya lebih takut tentang masalah reklamasi awalnya dibanding kalau masalah melawan fasisme ini, karena reklamasi itu kan yang saya takutkan tuh bukan kekerasannya sih, tapi lebih kayak penjebakan gitu. Oke. Jadi dibikin sebuah situasi di mana saya tiba-tiba ditemukan 2 kilogram beras di jok Scoopy. Pas awal-awal BTR ya, sekarang enggak. Pas awal-awal BTR tuh balik ke reklamasi. Pas awal-awal BTR itu gue ngeri, saya sampai harus pindah-pindah tempat tinggal gitu karena dicari-cari kan, jadi banyak orang yang mereka mendatangi tempat-tempat bisnis saya, minta keterangan saya di mana alamat tempat tinggal saya sama staff-staff saya gitu, tapi staff-staff saya sudah lebih dulu saya kasih tahu, jadi nggak ada yang mau buka mulut. Untungnya mereka nggak ada yang mau buka mulut. Dan saya sempat nggak tinggal di rumah, sempat ketika demonstrasi ini awal-awal ya tahun 2014 ya, awal-awal demonstrasi itu dicoba, kami itu kan jumlahnya belum banyak, cuman yang demo itu paling 50 orang, terus dicoba diadu itu dengan ormas berbadan makar yang jumlahnya hampir sama dengan kita gitu, dengan kami gitu, gitu lah. Dan udah kayak mulai rongan-rongan, pura-pura nyenggol kayak gitu. Mulai nunggu siapa yang berani mukul duluan tuh. Kalau kejadian yang serius saya masih itu yang paling mendekati kan sebenarnya kejadian di Malang. Ya itu yang penyiraman air keras itu, dan itu yang paling mendekati, tapi kalau dibilang itu salah sasaran juga belum bisa saya pastikan 100% juga gitu, karena who knows kan. It's time man. Saya bisa aja diracun lumpia tadi kan, Dodik sedang ngirimin lumpia tapi nggak jelas tuh, jangan keliru. Tapi racun nggak itu tadi? Nggak tahu, ntar lihat aja. Kalau belum bereaksi tapi kan belum kayaknya. Mulus-mulus gitu belum? Belum. Kayak aman. Tapi Dodik selalu bawa obat diare sih dia. It's soalnya ya airnya filter ya. Ya filter, dan kayaknya ya tipe-tipe penonton yang nggak paham bandnya dengan benar tuh tipe-tipe penonton yang sering bikin rusuh sih biasanya sih. Mereka tuh nonton
bukan karena ngerti lirik atau nggak atau apa, cuman pengen kelihatan gagah atau pengen kelihatan mabok, pengen kelihatan keren, you know, like for all those stupid reason. Ya, jadi yang bagus lah. Itu sih. Kehilangan jobnya sih mostly gara-gara BTR. Ya 70% lah, jadi nggak usah disebut lah berapa kali biasa kami konser sebulan gitu. Ya kalau dari manajemen apa ya? Kalau tentang BTR nggak. Kalau tentang BTR manajemen dan tim udah satu suara ya. Satu suara. Tapi ya kadang-kadang tentang ini loh, tentang mengkritik penguasa itu kadang-kadang itu harus agak hati-hati sedikit. Kadang-kadang yang soalnya kan yang membuat acara juga perlu mereka memerlukan jasa penguasa biar acaranya diberikan izin segala macam gitu. Ya di sana mungkin kadang-kadang saya dikasih kayak kartu kuning sama manajemen. Oh ya, sorry kelepasan. Ya Pak, kami cukup bersyukur karena dari kru mereka rata-rata punya usaha lain selain kru gitu loh. Oke. Ada yang usaha clothing, ada yang usaha makanan, ada yang usaha ada yang anak band juga, ada yang usaha, ada yang kru buat band-band lain juga yang terutama kru-kru kami yang di Bandung. Jadi mereka cukup sibuk juga dengan band-band yang mereka tangani di sana. Jadi ya mereka bisa survive lah gitu. Kalau dari manajemen juga, tim manajemen kami yang dekat-dekat ada 2 orang gitu. Mereka juga punya usaha sendiri, ada yang punya kafe, ada yang punya usaha catering. Jauh-jauh hari sudah paham. Ini kepemahaman ini sudah dibentuk 2 tahun terakhir. Jadi kita satu tim tuh udah sadar itu loh yang kita lawannya apa dan konsekuensi terburuknya apa gitu. Udah sadar semua. Makanya ketika kami bertiga gimana nih? Lawan? Ya lawan. Mau ngapain lagi? Itu tadi ya, sudah di titik point of no return itu tadi akhirnya. Kami bertiga juga, Eka, Bobi, saya juga ya cukup sibuk lah dengan kehidupan di luar SID. Nah, susah jadi orang ganteng gitu lah. Asik. Ini nggak diedit nih. Iya, saya diam aja deh. You cannot blame them, man. Iya. Kamu nggak bisa menyalahkan sepenuhnya mereka sampai mereka punya opini seperti itu karena memang itulah yang dibentuk sama industri musik kita yang membentuk pendengar seperti itu. Jadi musisi itu harus dikenal karyanya saja. Jadi personalnya tidak boleh dicampur adukan. Which is ada benernya juga sih. Jadi nggak bisa karena nggak bisa sepenuhnya salah orang berpikir seperti itu. Tapi saya juga punya alasan kenapa saya nggak mau nurutin kemauan mereka. Gitu. Ya gitulah di Indonesia seperti itu. Jadi ya bukan cuma Indonesia sih ya. Like kalau berkaca ke global lagi sih pendengar musik punk itu di dunia kan banyak jenisnya. Ada yang suka melodic punk, ada yang suka pop punk, ada yang suka punk yang lain-lain lagi, anarko punk segala macam. Tapi sih kalau bagi saya ini pendapat pribadi saya sih ya. Kalau bagi saya sih, if you're punk, then you should stand for something gitu loh. Kamu harus stand for something bahasa Indonesia-nya. Harus ada yang diperjuangkan gitu, harus ada yang dipertahankan gitu. Harus ada resistensi terhadap sesuatu gitu. Dan yang sesuatu yang kamu lawan tuh of course bukan yang size-nya tuh lebih kecil daripada kamu kan. Masa kamu resistensi kamu terhadap orang-orang yang badannya lebih kecil gitu kan lucu. Of course something yang bigger than you gitu.
Ya itu lah itu esensi punk bagi saya seperti itu yang saya dapatkan mempelajari lirik-lirik band terus baca-baca artikel-artikel tentang punk dan sebagainya. Tapi yang saya lihat di Indonesia mungkin di underground masih ini ya, kalau di secara underground masih ada mindset punk seperti itu kayak di mainstream kayaknya punk itu harus seperti ya gitu dah, punk lucu-lucuan gitu. yang yang kayak gitu lah. Mungkin mereka cuma ngelawan ini aja sih, cuma ngelawan hari Senin sampai hari Kamis aja karena mereka pinginnya setiap hari weekend. Ini dong ya. Saya tulis statement itu ditulis oleh Rudolf Detu. Ya waktu itu relevan sih, relevan banget sama kondisi psikologisnya SID saat itu. Kalau sekarang mungkin 18-nya enggak lagi, because kalau saya honestly saya nggak bisa minum atau sebanyak dulu lagi gitu loh. Tapi kalau saying no-nya ya itu kan sikap itu substance yang tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi kalau misalnya ya itulah kayak tapi kan banyak orang yang berpikir oh lagunya SID sekarang temponya tidak sekencang dulu gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi saya dengerin lagu-lagu kayak Frank Turner gitu, terus siapa lagi Flogging Molly, bahkan Bad Religion pun punya lagu yang pelan juga. Jadi ya kayak apa ya, punk tuh jadi kalau saya nangkepnya sih bukan di masalah tempo lagu lagi, tapi lebih ke lirik, terus ya kayak sikap, attitude gitulah. Ada yang dilawan nggak, balik ke sana lagi. Oke, bangun siang, nggak bisa bangun pagi. Terus sarapan masak sendiri. Terus olahraga, lari. Kadang ke gym. Kalau ombak bagus surfing. Terus itu balik lagi ke rumah, main sosmed, udah bosen. Kadang-kadang baca buku, kadang-kadang nonton film. Kalau ada teman ngajak keluar, kadang enggak. Simple. Kalau mau to be honest, saya harus bilang kesehatan. Gitu. Ya. Like, kamu kalau ada di jadi ada di saya. Kalau misalnya Anda ada di posisi saya tuh dan Anda keluar tuh, everyone just wanna offer you poison, man. Racun dan saya kadang-kadang demi atas nama rock and roll yang maha kuasa harus mau menerimanya, dan ya itu that's my biggest sacrifice karena sekarang udah mulai kerasa like saya harus ya gitu lah, nggak sefit dulu lah, jadi harus banyak minum vitamin, harus olahraga untuk menebus semua kenakalan itu. Jadi I think that's my biggest sacrifice. Tapi masih lanjut. I don't know, minum racunnya masih lanjut. Kayaknya sih malam itu main di klub. We'll see ya. Kita mulai dari Mickey Mouse. Tikus. Teori konspirasi. Setuju. Donald Trump. Blonde. Kangen band. Asik. Young Lex. No comment. Tiger Army. In Bali. Awkarin. No comment. Oke. Bonus 1. Oke, we're done. So yeah, look, no sensor. Asik ya? Oke, thank you Jering. Sama-sama. Oke, dulu ya.